penjelasan saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah periode Mekah. Ini bab kedua seharusnya, cuman di sini tertulisnya bab keempat ya, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Kalau kita lihat ini peta Mekah, peta Islam ya. Ini ada beberapa negara, antaranya Mekah, Madinah, Syam, Irak, Oman, Hadramaut, Mesir, Jeddah. Dulu Nabi lahir di sini. Kalau Jeddah itu pinggir laut, bandaranya nggak terlalu jauh dari laut. Jeddah. Kalau Mekah ada maju. Nah, Madinah ini dulu namanya Yathrib. Yathrib ya, nama Madinah zaman dulu. Kemudian Laut Merah di Mesir ya, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun, ini Laut Merah. Yaman, Hadramaut ini kisahnya Raja Abraha ya, Abraha. Sampai akhirnya turunlah surat Al-Fil yang saat itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad ya, pada tahun itu Nabi Muhammad lahir ketika Abraha itu menyerang Ka'bah ya, menyerang Ka'bah karena dia ingin orang-orang yang beribadah di Ka'bah itu pindah ke Qulaisy. Qulaisy itu nama sebuah istana yang dia bangun untuk menyaingi Ka'bah pada saat itu agar orang-orang jadi beralih ke Yaman. Nih, tahu juga ya Yaman. Malik Yaman, Raja Yaman. Dari Yaman ke Mekah lumayan jauh jaraknya. Jaraknya jauh, mengendarai gajah. San'a nih ibu kotanya Yaman, San'a. Hadramaut ini kalau sekarang banyak eh, kamu kenal para habaib ya, Habib keturunan Nabi di sini. Berasal dari sini karena konon kabarnya dahulu cucunya Nabi Hasan atau Husain itu memiliki beberapa istri yang salah satunya orang Hadramaut. Ya, mereka berketurunan, punya anak, jalur keturunannya. Sini berkembang dan yang paling banyak kan daerah sini sekarang. Sehingga menyebar ke beberapa penjuru negara. Salah satunya ke Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada komunitas yang komunitas Arab ya. Di Jakarta itu daerah Tebet. Daerah Tebet tuh banyak komunitas promote atau para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka punya silsilahnya tuh jelas. Fulan bin Fulan dan itu tertulis ya. Jadi nggak boleh orang meskipun tampangnya tampang Arab ngaku-ngaku turunan Nabi ya nggak bisa karena silsilahnya atau nasabnya itu tertulis dan terjaga. Seperti itu. Ini Mekah dahulu seperti ini. Ini Arab secara umum. Oman ini ya daerah Bahrain ya. Bahrain. Kuwait ini dulu perang Teluk nih di sini nih, Kuwait. Ketika Irak menyerang Kuwait di tahun 2000-an 99 enggak 92-an ya di sini. Terus Irak nih negaranya Saddam Hussein. Sungai Tigris, Eufrat dan Tigris ya. Sungai terbesar. Irak. Terus Syam sekarang terbagi menjadi beberapa negara ya. Ada dikenal dengan Suriah. Suriah itu ibu kotanya Damaskus. Kalau Arabnya Damaskus. Syam itu Damaskus atau Syria. Kemudian Libanon ya. Libanon ini daerah sini. Libanon di sini. Sama Palestina ya. Sama Afghanistan.
Lebanon, Syria, Lebanon, Palestina, sama Yordania, maaf, Yordania, Yordania, Lebanon, Palestina, dan Syria. Itu Syam. Dulu Nabi ketika muda hijrah dari Mekah ke Syam untuk berdagang, ikut dengan pamannya. Itu penjelasan sekilas. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyain? Ada yang apa? Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, saya lanjut ya. Masih ngikutin teman-teman? Masih ngikutin atau asik dengan Masih, Pak. device-nya masing-masing? Masih ngikutin ya? Masih, Pak. Oke, saya lanjut. Kemudian berikutnya di sini kompetensinya standar lah, spiritual ya, agama, spiritual, afektif, akhlak, kognitif, pengetahuan, keterampilan. Substansi dan strategi dakwah Rasul di Mekah. Ini apa yang dilakukan Nabi di Mekah masa-masa awal ya. Kemudian bagaimana caranya, cara berdakwah, bagaimana akhlaknya Nabi. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama latar belakang, kelahiran sampai kenabian, kenabian sampai hijrah. Ini ada beberapa pendapat yang saya himpun dari kitab-kitab sirah atau sejarah Nabi. Di antara rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai kelahiran Nabi ini ada beberapa poin, ada 5 poin nih. Bisa dibaca Muhammad Azam. Silakan dibaca Azam. Dibaca Azam, Muhammad Azam. Itu yang kelihatan di slide. Azam. Azam dengar suara saya. Sabar Pak, saya gedein dulu. Oh, siap. Rahasia dipilihnya Jazirah sebagai kelahiran Jazirah Arab berada Ngelek Azam. Azam ngelek. Yang lain, yang lain. Azam ngelek. Geisha Dika bisa dibaca. Geisha. Rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai kelahiran Nabi. 1. Jazirah Arab berada di pusat dunia. 2. Jazirah Arab tidak terpengaruh kebudayaan dari luar, yang pada saat itu sebagian besar dunia dikuasai oleh Romawi yang berpaham kolonialisme, penjajahan, dan materialisme, dan kekuasaan Persia yang menganut penyimpangan pemikiran Zoroaster, penyembahan dewa-dewa. 3. Bangsa Arab memiliki keutamaan sifat, diantaranya menepati janji, memuliakan tamu, dan pemberani. 4. Bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu dunia. 5. Budaya jahiliyah merupakan tantangan terbesar Nabi Muhammad SAW, sehingga pribadi yang terbiasa dengan tantangan besar memungkinkan menyelesaikan persoalan-persoalan besar. Oke, terima kasih. Bisa. Beberapa analisa ya yang disampaikan oleh beberapa ulama sejarah, ulama sirah. Sirah itu sejarah, itu perjalanan. Di antaranya yang disebutkan oleh
Syekh Ramadan Al-Buti berasal dari Syria dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Ada beberapa poin kenapa sih Nabi turun di Arab bukan di Indonesia atau di Jepang atau di Amerika. Di antaranya yang pertama Jazirah Arab sebagai pusat dunia. Maksudnya pusat dunia itu secara geografis kalau ditilik dilihat tilik film tilik ya. Tilik artinya nengok. Kalau ditengok ya, orang Medan. Kalau ditengok itu nih bisa dilihat pusat dunia itu di situ. Nih, Jazirah berada di pusat dunia. Yang warna apa ini? Warna apa ini? Merah apa ungu? Ungu ya. Ungu, Pak. Nah, ini ya. Medina, Mekah di Arab. Secara umum kan posisinya di tengah. Dia bukan daerah sini atau daerah sini, tidak utara, tidak ke barat, tidak ke timur, barat, tidak ke selatan, enggak terlalu. Artinya berada di pusat ya, memungkinkan kalau di pusat itu ya cepat berkembang, transportasinya juga lancar, juga banyak yang singgah di situ. Dan memang dari dulu Mekah Madinah itu banyak orang yang berlalu lalang lewat situ, tempat peristirahatan, terutama setelah adanya sumur Zam-Zam ya pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika sumur Zam-Zam itu ada kan, wilayahnya itu menjadi wilayah yang subur di tengah padang pasir ya. Kalau kalian yang pernah berziarah ke sana kan luar biasa itu, sepanjang jalan dari Jeddah ke Mekah itu kalau naik bis kan panas, nggak pepohonan, nggak ada, isinya batu semua, bayangin aja. Nah, di Mekah itu terdapat sumber air ya, sumber air yang bisa digunakan, dan sumber airnya tuh sumber air mukjizat yang nggak akan pernah kering sampai hari kiamat meskipun diambil ribuan liter tiap hari. Oke, itu berada di pusat dunia. Jadi hikmahnya kalau berada di pusat dia akan mudah tersebar. Terus dua, tidak terpengaruh kebudayaan dari luar. Artinya sebelum Islam itu berkembang atau datang, kan sudah ada kebudayaan yang lebih dahulu maju, yaitu Romawi dan Persia. Romawi itu dikenal dengan kolonial ya. Dia, Indonesia kan pernah dijajah oleh bangsa kolonial, penjajah. Berapa tahun kita dijajah, teman-teman? Berapa tahun Indonesia dijajah oleh 350 tahun, bayangin. 3,5 abad. Azam masuk lagi, keluar lagi. Nah, gitu. Jadi Nge-lag dia apa itu Pak, lempar-lempar Pak. ya, ya, harus cari wifi yang kencang sih. Oke, lanjut ya. Nah, kalau Romawi itu senangnya ngejajah. Senangnya ngejajah. Dan memang kalau kita perhatikan, bangsa-bangsa yang dahulunya sudah maju, praktis sekarang memang menjadi bangsa yang maju juga. Pelajarannya adalah bangsa-bangsa tersebut bisa mempertahankan stabilitas negaranya menjadi negara yang terus bisa memimpin di kancah internasional. Meskipun ada negara yang sudah runtuh kayak dulu ada Uni Soviet ya, runtuh berganti dengan Rusia. Terus apalagi negara yang pernah runtuh? Kalau sekarang yang lagi kolaps gede-gedean itu Yunani. Yunani kan dulu Romawi Yunani itu hebat. Tapi sekarang Yunani itu menjadi negara yang miskin ya. Masyarakatnya, utang negaranya banyak ya. Tingkat penganggurannya tinggi. Ya, itulah proses dari pengelolaan negara yang tidak memperhatikan bagaimana arah garis perjuangan negara tersebut ya, kolaps. Di samping juga ada konflik-konflik internal biasa itu dalam sebuah negara. Nah, sedangkan Zoroaster itu penyembahan dewa-dewa. Mengakui ada banyak dewa. Dewa-dewa di agama-agama lain juga dewa. Karena menganut politeisme. Politeisme itu percaya kepada banyak Tuhan.
Ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan kesuburan, Tuhan yang ngasih hujan, ya. Kemudian Tuhan yang keselamatan, Tuhan kedamaian. Jadi dewa-dewanya itu macam-macam. Kalau di kita kan, nah, di akidah kita, keyakinan kita ya Allah, Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahu samad. Allah yang tempat bergantung, ya, yang bergantung kepadanya semua makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak. Jadi otomatis yang mengatakan anak Tuhan, ya, Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, itu terbantahkan dengan ayat itu. Lam yalid wa lam yulad, dan juga tidak pernah diperanakkan. Jadi nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah tuh berdiri dengan sendirinya. Maka dalam salah satu Asmaul Husna itu, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri, ya, dengan sendirinya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga bangsa Arab memiliki keutamaan sifat, ya, diantaranya menepati janji, memuliakan tamu, ya, berani juga, berani. Ada sifat-sifat positif, ya. Meskipun sifat-sifat negatifnya ada, cuman beberapa sifat ini menonjol, ya. Ya namanya oknum ada di suku apa aja, di bangsa apa aja. Oknum, ada orang Arab yang nggak menepati janji, ada yang nggak memuliakan tamu, ada juga, ada yang penakut, ada juga, di kita juga ada. Artinya mana yang menonjol pada zaman itu, pada saat itu. Bahasa Arab sebagai pemersatu dunia. Ya, sekarang dengan adanya bahasa Arab itu bahasa komunikasi ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Menjadi menyatukan akidah umat seluruh dunia. Loh, sekarang itu orang-orang Korea belajar bahasa Arab loh. Oh, belum pernah lihat orang Korea bahasa Arab ya. Nih saya cari. Orang Korea sama orang Jepang belajar bahasa Arab loh sekarang. Kita sebagai orang Islam jangan kalah, bahkan di sana itu di kampus-kampus swasta orang Korea belajar bahasa Arab nih. Nah, saya cariin ya, mahir bahasa Arab. Oh, ini videonya. Nih, bentar. Ada YouTube-nya. Saya bukain dulu. Sebentar. Nah, ini biar kita juga punya wawasan. Oh, ternyata bahasa Arab itu bukan hanya orang Islam, orang non Muslim juga dia. La haula wala quwwata illa billah. Ana ma sami'tu an akhruj min al-Islam. Ana kuntu ala hali. Fa kama tara la yajid ahad يفهمنا كل خرج ما عدانا. Orang Korea yang jago bahasa Arab nih. Keren. Namanya jago K-pop ya, tapi jago bahasa Arab. Ini kebanyakan lagunya. Coba saya cari yang lagunya sedikit. Oh, bukan.
Sebentar. Nih, ini sebuah tayangan dari TV Al Jazeera ya, TV Al Jazeera Al-Ikhbariyah. Bagaimana bahasa Arab itu diajarkan di sana, bahkan dosen-dosennya tuh fasih banget bahasa Arab. Sebagai bahasa asing kedua. Jadi banyak orang Korea yang belajar bahasa Arab. Ya, syarat masuk untuk belajar di Universitas Korea itu salah satunya ini bahasa Arab. Banyak yang daftar. Dia ngajarnya pakai bahasa Arab, cuman nggak pakai kerudung. Non Muslim. Cakep lagi ya. Tuh katanya bahasa Arab tuh bahasa yang terindah di dunia. Orang Korea jago bahasa Arab, orang Indonesia biasanya cuma naam, la. Ya, kalau gurunya bahasa Arabnya ngomong alhamdulillah, amin, Pak, amin. Oke, lanjut. Masih semangat, teman-teman? Kayaknya matanya pada kemana gitu. Minum ya. Bisa dilanjut? Guys, bisa dilanjut, guys? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ya, matamu sambil ngeliat kemana lah, yang penting dengerin. Ini udah. Nah, ini hubungan atau tadi udah selesai belum sih? Yang bahasa Arab. Terus budaya jahiliyah. Maksudnya budaya jahiliyah itu budaya yang ada di sana di kelahiran Nabi itu jahiliyahnya tuh kebodohan, kegelapan. Bahkan kisahnya itu ketika mereka berjudi bukan hanya rumah, bukan hanya harta yang ditaruhkan, tapi istrinya, anaknya, sampai begitu. Jadi dia lebih menyukai judinya daripada keluarga. Sampai jahiliyahnya seperti itu. Juga ada kasus misalnya ada peperangan yang terjadi karena antara satu suku dan suku yang lain, kabilah yang satu dengan kabilah yang lain kalah dalam perlombaan pacuan kuda. Lomba pacuan kudanya kalah, salah satunya itu langsung perang. Kayak kita kalah ngadu futsal kalah sama kompleks sebelah, berantem, bakar-bakaran, norak gitu. Seperti itu jadi yang terjadi. Bahkan kalau mereka melakukan mabuk gitu ya, ketika mabuk, dia mabuknya itu bukan hanya diminum tapi buat mandi. Jadi air tuaknya itu buat mandi, nauzubillah. Ini ya, jadi jahiliyah. Bahkan yang terkenal itu ada satu budaya yang malu ketika punya anak perempuan. Jadi ketika punya anak perempuan itu auto dimasukkan ke liang kubur. Jadi lahir nih, ketahuan ini jenis kelaminnya perempuan, langsung digali kubur, masukin ke kubur. Padahal itu anaknya dia. Jahiliyahnya kayak gitu. Kenapa? Karena anak perempuan nggak bisa berperang, nggak bisa meneruskan perjuangan bapaknya. Kalau anak laki-laki kan kuat, fisiknya kuat, bisa perang, bisa bantu ini, bantu itu gitu. Itu ada pesimisme ketika punya anak perempuan. Dulu tuh terjadi budaya jahiliyah itu yang terjadi kayak gitu. Lanjut nasab. Naufal baca Fal
kelahiran? Tolong. Nopal Apkar, Pak. Novel A. Kelahiran. Lahir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi, 50 hari setelah peristiwa penyerangan Ka'bah dalam kondisi yatim. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lalu Nabi disusukan kepada kabilah suku Bani Sa'ad bernama Halimatus Sa'idah. Nabi umur 6 tahun kemudian Aminah wafat. Nabi diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nabi umur 8 tahun, Abdul Muthalib wafat, lalu Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Oke, ini dari kelahiran. Dari kelahiran, ayahnya sejarah yang kamu udah hafal ya. Udah paham semua. Di umur 12 tahun diajak berdagang, kemudian 25 tahun menikah, ya, kemudian umur 40 tahun menerima wahyu. Ini silsilahnya ya, dari Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Husain. Ini ada Ali, mantunya Nabi, menikah dengan Fatimah. Kemudian ya lahirlah Al Hasan dan Al Husain. Seperti itu. Untuk selanjutnya keberkahan di rumah Halimatus Sa'diyah. Jadi mengapa Nabi ketika lahir itu langsung disusukan ke ibu susunya, karena itu merupakan budaya Arab pada masa itu. Di samping juga bahwa daerah-daerah di pedesaan itu lebih bagus udaranya, lebih sehat, fisiknya juga lebih kuat karena dia berinteraksi dengan alam, jalan kaki dan sebagainya. Maka pekerjaan aktivitas Nabi ketika masih kecil itu menggembala kambing. Menggembala kambing kan dia harus mengarahkan kambing-kambingnya, menjaga agar kambingnya enggak kemana-mana, nggak pergi, nggak kabur. Itu sebenarnya pembelajaran sebagai seorang pemimpin. Keberkahan di rumah Halimatus Sa'diyah. Sebelumnya kemarau panjang. Jadi ketika Nabi dihasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ada keberkahan-keberkahan yang ada di rumahnya. Tadinya ladang-ladangnya kering, jadi turun hujan. Peternakannya, pertaniannya tadinya terbengkalai. Jadi ladang-ladang jadi hijau. Itu keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Tanaman-tanaman subur, ya. Seperti itu. Nah, juga Nabi pernah mengalami peristiwa pembelahan dada. Ini diceritakan bahwasanya Rasulullah didatangi malaikat, ya, malaikat Jibril ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Ini saat berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Jibril mengeluarkan hatinya, jadi lantangkan, dibelah, dibuang kotoran-kotorannya, mencucinya. Lalu dibalikkan lagi ke tempatnya semula. Sementara teman-temannya itu lari-lari ketakutan. Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Padahal sebenarnya itu adalah malaikat Jibril yang bertugas, diberi tugas Allah untuk seperti itu. Kemudian setelah datang ke Nabi, ternyata Nabi sedikit pucat, ya, kulitnya pucat, dan kata Anas bin Malik, pembantunya Nabi, saya pernah diperlihatkan bekas jahitan di dadanya. Jadi betul-betul dibelah dada kan sini. Itu hikmahnya bahwa ya Nabi ini adalah manusia yang dipersiapkan Allah menjadi pemimpin umat akhir zaman, Nabi terakhir, jadi mempersiapkannya seperti itu. Berdagang ke Syam. Syam itu sekarang Syria, Lebanon, Jordania, dan Gaza, Palestina. Cuman semenjak berapa tahun yang lalu peta Palestina kan udah dihilangkan. Sekarang kalau kita buka ketik apa ya, Palestina aja misalnya, Palestina itu sudah nggak ada lagi. Ya, ketik aja image Palestina. Itu yang muncul namanya udah bukan ini ya, nih kamu bisa saksikan nih, contohnya saya ketik
Palestina ya. Saya ketik Palestina itu yang muncul map nih Yerusalem, udah nggak ada nama Palestina di peta itu ya. Kalau kalau mau tahu saya bukain mapnya nih misalnya. Nih kan ada nama Palestina tuh. Ini di Google Map udah nggak ada nama Palestina, udah nggak ada tuh. Tuh, yang ada namanya apa? Yang ada namanya apa ini? Ini saya tunjuk Israel ya. Tuh. Ini sekarang Udah nggak ada ya Pak? nggak ada. Itulah bagaimana konspirasi menghilangkan Palestina di dunia. Jadi penjajahan yang dibungkus dengan bahasa internasional. Nah dulu Nabi dakwahnya ke sini, Lebanon, Syria, Yordania, Palestina. Ini ke Syam. Kalau kita kecilin lagi, Saudi Arabia kan di sini. Ini Mekah. Mekah, Yordania, Israel nih kan. Nggak ada Palestina. Nih dulu Nabi itu dari Mekah ke 4 negara yang satu, Syria, Lebanon, Palestina. Ini harus Israel ini Palestina. Kenapa jadi Israel? Hilang. Nah, di sini yang disebut Danau Tiberias, nanti Dajjal nih habisin air Danau Tiberias sini. Di Nazaret lahirnya Isa di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut ke tadi. Sudah ke sini udah ke Syam ya, tadi ke Syam. Pernikahan dengan Khadijah. Nabi menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Khadijah berusia 40 tahun. Ya, sebelumnya Nabi turut membantu menjalankan perdagangan Khadijah. Nah, kejujuranlah yang membuat Khadijah tertarik. Nah, makanya yang perlu dicari adalah bagaimana cara berdagang Nabi. Cara berdagang Nabi. Bagaimana sih cara berdagang Nabi dibanding dengan yang lainnya? Gimana cara berdagang Nabi itu? Kita perlu tahu ya bagaimana Nabi Muhammad SAW berdagang. Apa rahasia sampai kemudian orang-orang itu percaya Nabi dan Nabi untung besar. Di beberapa literatur itu bahwa Nabi itu belajar berdagang dengan pamannya, yang Nabi terkenal dengan orang yang jujur. Jadi kunci pertama memang integritas ya, kejujuran. Kejujuran ini kunci utama ya. Bagaimana kalau dagang nggak jujur ya nggak mungkin bisa bertahan perdagangannya seperti itu. Jadi salah satu kuncinya adalah berdagang dengan jujur. Dan Nabi dikenal sebagai orang yang jujur, sehingga digelari dengan Al-Amin. Ini kunci pertama, bagaimana suksesnya Nabi menjadi pengusaha yang sukses, pedagang yang jujur ya, jujur. Satu. Nah yang kedua, kunci pedagang Nabi itu menjual sesuai dengan kualitas harga barang. Jadi pernah Nabi ketika menjual barang saat itu yang dijual adalah kurma. Kalau kurma yang baik dihargai dengan harga yang bagus. Kalau kurma Pak, ya.
Boleh sambil makan nggak Pak dengerinnya Pak? Boleh, boleh. Oke Pak, makasih Pak. Nah, Nabi pernah menjual kurma yang bagus ya dengan harga yang bagus. Kurma yang kurang bagus dengan harga yang sesuai dengan itu. Nah, maka ketika Nabi di Madinah itu menjumpai di pasar, Nabi inspeksi. Inspeksi itu sidak ya, sidak inspeksi mendadak ke pedagang di pasar itu. Nabi ngeliat nih kayak pedagang nggak jujur. Apa nggak jujurnya? Dia jual kurma. Jadi kurma yang bagus kan tahu kamu kurma yang bagus yang segar-segar itu taruh di atas. Tapi kurma yang jelek-jelek ditumpuk di bawahnya. Jadi atas ini kurma yang bagus, nah yang bawah ini kurma yang jelek. Jadi tapi itu pada tumpukan harga yang sama. Ini kan nggak jujur. Aturan kalau yang bagus ya dipisahin, ini kurma bagus ditumpukan ini. Ini kurma yang nggak bagus ditumpukan. Jadi harganya menyesuaikan. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang berapa persen sih pengusaha pedagang yang jujur? Kadang awal-awal bagus, sini-sininya jadi jelek. Seperti itu. Nih. Itu beberapa tips Nabi pedagang yang jujur. Ini udah menerima wahyu. Nabi gemar menyendiri di Gua Hiro memikirkan kerusakan moral kaumnya. Dan pada usia 40 tahun menerima wahyu. Nah, sebenarnya sebelum usia 40 tahun itu Nabi sudah melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kaumnya dengan apa namanya? Ya tadi kemaksiatan, kemudian pertikaian, penistaan kepada kaum wanita yang hidup pada masa itu mengalami banyak sekali diskriminasi, enggak seperti sekarang. Sehingga itu yang membuat beliau berpikir, gimana nih kaumku seperti ini, ya rusak. Orang jikalau fitrahnya itu benar, maka dia akan mengingkari hal-hal yang berbau dosa, berbau kesalahan, yang bisa berbahaya buat dirinya dan agamanya. Itu kalau masih memiliki fitrah yang suci, yang bersih. Bukan enjoy dengan dosa, dengan kemaksiatan, asik dengan dosa, dengan kemaksiatan. Ini menerima wahyu. Selanjutnya, ini surat Al-Alaq ayat 1-5 turun. Saat Nabi 17 Ramadan menerima perintah. Ya, dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Di situ dinyalain kameranya 1, 2, 3. Nyalain soundnya. Bismillah. Masing-masing. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia qara. Baca. Bikallazi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma 'lam. Ini yang aja, ini yang turun pertama. Saya semangat banget nih, udah apa jus 30 apa 30 jus. Aktar, aduh. Saya semua Pak, makasih baca. Mantap. Kalau sholat baca latar, jangan trikul aja. Iya makanya Pak, saya semua tadi. Ya qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad itu nggak bisa baca sampai akhirnya dituntun oleh malaikat Jibril. Qara ma ana biqari. Saya nggak bisa baca sampai 3 kali kan. Lalu dibimbing oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq, terus sampai
hafal sampai ingat. Maka wahyu itu turun melalui jalur hafalan, salah satunya itu. Ini sampai sini, ini di Gua Hiro-nya. Yang pernah ke sini, ya, itu sempit memang. Pintu masuknya sempit, nih orang harus begini. Ini jalan menuju Gua Hiro-nya itu. Oke, strategi dakwah Nabi di Mekah ada 2, ya, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan terang-terangan. Ya, ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Karena sudah zuhur, udah azan kedengaran, kalian istirahat, sholat zuhur. Kita tutup, nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Silakan ditutup. Ketuanya siapa? Darel ya? Darel. Silakan Darel. Darel ada. Ada Pak, ada. Ayo, tutup ya. Terus sebelum kita mengakhiri pelajaran Al-Qabil ini kita bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.